Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi. Di video kali ini saya akan mereview all new Honda CBR 150R terbaru 2021 warna Victory Black Red. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Oke, langsung saja kita mulai reviewnya dari bagian windscreen atau windshieldnya. Jadi untuk windscreennya sendiri dia menggunakan warna clear ya atau bening. Terdapat tulisan Honda di sini yang semakin mempermanis tampilan dari windscreennya. Untuk bagian spionnya menggunakan warna hitam yang menurut saya spionnya ini kokoh banget. Dan kurang lebih spionnya ini sama persis dengan yang digunakan oleh kakaknya Honda CBR 250RR. Dan seperti ini kurang lebih brosis untuk penampakannya ketika spionnya dibuka ya. Ini stable banget dan bisa berputar 360 derajat. Kemudian untuk dudukan plat nomor, dia tepat berada di depan windscreennya menggunakan bahan besi. Dan warna pada bagian depannya ini menggunakan warna full merah dibalut dengan stripping bertuliskan CBR pada bagian sini yang semakin mempermanis tampilan dari bagian depannya ya. Dan garis ditarik ke bawah ya pada sisi sebelah kanannya. Untuk headlampnya sendiri mengusung full LED dan terdapat DRL di sini. DRL-nya ini ketika menyala atau standby dia berwarna putih dan akan berubah menjadi warna kuning ketika sennya dinyalakan. Jadi DRL-nya ini menyatu dengan lampu sennya. Dan untuk bagian headlampnya kurang lebih seperti ini tampilannya, terpisah antara sisi kiri dan sisi kanannya. Ini ganteng banget sih. Sekarang kita turun ke bagian kaki-kaki. Untuk suspensi bagian depannya atau shock depannya mengusung shock USD merek Showa dengan tipe SFFBP menggunakan tabung berwarna emas yang semakin mempermanis tampilan dari bagian shocknya. Nah untuk spakbor depannya ini menggunakan warna hitam. Hitamnya ini glossy brosis, jadi bukan doff ya. Perpaduan antara warna merah pada bagian atas dan hitam pada bagian bawah. Pengereman bagian depan sudah dibekali dengan disc brake tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya. Kaliper depan mengusung merek Nissin 2 piston berwarna emas tua. Dan seperti ini tampilan dari palang-palang peleknya berbentuk V ya, yang semakin mempermanis tampilan dari bagian kaki-kakinya. Ukuran ban depan menggunakan 100/80 ring 17 tubeless. Jadi depan belakang bannya sudah mengusung ban tubeless. Dan kebetulan ini yang versi standar ya. Jadi kita tidak melihat di sini untuk grid-grid dan sensor ABS-nya. Kita mundur sedikit ke bagian radiator. Jadi Honda CBR 150R ini di bagian sistem pendingin mesinnya menggunakan pendingin cairan atau radiator. Dan seperti ini tampilan untuk radiatornya brosis. Jadi ketika kalian membeli motor ini belum dibekali dengan cover radiator yang menurut saya cukup bahaya ya. Apalagi ketika kalian riding motor ini di jalan yang mungkin pasir atau kerikil, takutnya ada kerikil yang lompat ke bagian radiatornya. Itu akan bahaya, dapat merusak jaring-jaring pada bagian radiatornya. Nah, maka dari itu pihak Honda mengeluarkan HGA, Honda Genuine Accessories. Jadi aksesoris resminya Honda. Salah satunya cover radiator yang tampilannya sangat oke menurut saya, menggunakan frame berwarna merah. Nah, aksesoris yang satu ini selain dia membuat tampilan motor menjadi lebih oke, aksesoris ini sangat bermanfaat dan sangat berguna brosis untuk melindungi radiator kalian dari percikan-percikan pasir ataupun batu kerikil. Kita beralih ke bagian fairingnya brosis. Nah, pada bagian sampingnya sini, di sini terdapat pembatas ya antara bodi atas dan bodi bawahnya menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff. Dan seperti ini tampilan full dari fairing sampingnya. Di sini perpaduan warnanya hitam dan warna merah ya, identik dengan warna hitam dan warna merah, dan dibalut dengan stripping di sini brosis menggunakan warna abu-abu. Dari depan ditarik ke belakang dan terdapat stripping pada bagian bawahnya juga ya, ditarik ke bawah, dan terdapat tulisan CBR berwarna putih di sini dan garis-garis ya di sini yang semakin mempermanis tampilan dari bagian fairingnya sendiri. Nah, yang membuat tampilannya lebih oke menurut saya, pada bagian dalamnya sini terdapat stripping
perpaduan antara warna merah dan warna hitam pada bagian depan, bertuliskan 150R dan terdapat tekstur bintik-bintik brosis pada bagian depannya. Kemudian kita lanjut turun ke bagian fairing bawahnya. Nah, di sini terdapat tulisan 6-speed DOHC menggunakan warna putih dan bagian belakangnya ini menggunakan warna merah ya. Ditarik garis-garis seperti ini yang semakin mempermanis tampilan dari bawahnya. Nah, pada bagian undercoil-nya ini menggunakan warna full hitam, glossy ya. Jadi bukan doff, untuk warnanya sendiri ini full glossy. Kita tidak menemukan warna doff pada bagian bodinya, full glossy brosis. Dan terdapat tulisan Honda di sini berwarna abu-abu yang semakin mempermanis tampilan dari bagian undercoil-nya sini. Nah, pada bagian mesinnya ini dia full hitam brosis. Nah, buat kalian yang pingin melindungi mesinnya, blok mesinnya, dan membuat tampilannya lebih oke juga, HGA-nya juga ada brosis. Jadi aksesoris resminya ya, Honda Genuine Accessories. Aksesoris resmi dari Honda juga menyediakan cover mesin atau engine protector menggunakan warna merah. Selain dia sangat fungsional, jadi berfungsi ya untuk melindungi bagian blok mesinnya, tampilannya juga akan terlihat lebih oke brosis. Terlebih pada bagian bodinya ini kan perpaduan warnanya hitam dan merah ya. Jadi bagian covernya sini juga ikut merah. Itu warnanya akan lebih madu. Jadi hitam, merah, hitam, dan merah. Keren menurut saya. Sekarang kita naik ke bagian speedometer atau panel meternya. Jadi untuk speedometernya sendiri mengusung full digital brosis dengan background berwarna biru dongker ya di sini. Di sini terdapat beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya. Pada bagian atas terdapat indikator RPM, perpindahan gear, total kecepatan, trip atau odo ini menjadi satu ya di sini, dan indikator bahan bakar. Kemudian yang semakin mempermanis tampilan dari speedometernya adalah pada bagian sisi kirinya ini di bawah terdapat tulisan CBR brosis. Nah, untuk indikator seperti mil injeksi, netral, lampu jarak jauh terdapat pada bagian bawahnya. Kita lanjut ke bagian kunci kontak. Untuk kunci kontaknya sendiri ini masih menggunakan kunci kontak biasa, belum dibekali dengan smart key dan belum terdapat fitur alarm maupun answer back. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena di sini sudah terdapat fitur shutter key brosis yang akan menutup kunci kontak kalian ketika kalian tinggal motornya di parkiran. Nah, jadi seperti ini brosis untuk tampilan full dari kokpitnya sendiri. Menurut saya ini keren banget, luar biasa. Nah, yang membuat tampilannya lebih oke lagi, pada bagian segitiga atasnya ini tampak terlihat sangat kekar karena terdapat lubang ya pada sisi kiri dan sisi kanannya. Dan untuk shock depannya sendiri seperti yang tadi saya sebutkan menggunakan merek Showa bertipe SFFBP. Ini menggunakan warna biru sehingga mempermanis tampilan dari kokpitnya. Kita lanjut bahas beberapa tombol yang ada pada bagian stangnya. Di sisi stang sebelah kiri di sini terdapat saklar pas ya atau dimmer. Kemudian di bawahnya ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sen berada di paling bawah. Sedangkan di sisi sebelah kanan hanya terdapat tombol starter. Untuk tangki bahan bakarnya dapat menampung sebanyak 12 liter. Menurut saya cukup besar ya untuk ukuran motor sport sekelas 150 cc. Ini warnanya sendiri perpaduan antara warna hitam pada bagian tengah dan warna merah pada bagian samping. Dan pada bagian sampingnya sini brosis terdapat garis-garis ya, stripping berwarna hitam yang semakin mempermanis tampilan dari tangkinya. Dan tidak lupa pada bagian depannya terdapat logo Honda, sayap mengepak ya, berwarna putih. Nah, agar tampilan tangkinya lebih keren lagi, aksesoris resminya Honda juga ada nih brosis buat mempermanis tampilan dari tutup tangkinya ini. Jadi tersedia fuel lid pad, jadi ditempel pada bagian atas menggunakan stiker, tapi dia tebal dan teksturnya atau motifnya seperti karbon sehingga memberikan kesan yang sangat manis pada bagian tutup tangkinya. Kemudian pada bagian tangki belakangnya sini juga terdapat aksesoris resminya atau HGA-nya, yaitu tank pad brosis menggunakan bahan karet sehingga akan melindungi tangkinya dari gesekan-gesekan ya. Biasanya ketika kalian mengendarai motor ini celananya bakal gesek-gesek ya pada bagian belakangnya sini. Nah, dengan dipasangnya tank pad ini jadi lebih terlindungi ya dan nggak gampang lecet nih pada bagian tangkinya. Sekarang kita ke bagian jok brosis. Untuk joknya sendiri terpisah antara sisi depan dan sisi belakangnya menggunakan bahan yang menurut saya cukup empuk dan cukup nyaman. Dan warnanya sendiri ini menggunakan warna hitam ya, full antara depan dan belakangnya.
Kemudian pada bagian bodi belakangnya ini menurut saya seksi banget sih. Ini keren banget, sesuai apa yang dimau oleh masyarakat Indonesia. Biasanya masyarakat Indonesia itu lebih suka tampilan bodi yang lancip-lancip, sudutnya oke. Nah, salah satunya ini Honda CBR 150R 2021. Kemudian pada bagian belakangnya terdapat tulisan Honda yang semakin mempermanis tampilan dari bodi belakangnya. Nah, untuk bodinya sendiri menurut saya ini memang seksi banget ya. Di sini dia lebar space-nya antara sisi kiri dan sisi kanannya. Ini lebar banget brosis, dan bagian ujungnya dia lancip ya atau runcing. Dan buat kalian yang mungkin sering naik motor sendiri ya, jarang boncengan, kalian bisa dapatkan single seat-nya. Jadi dari pihak Hondanya sendiri menyediakan single seat, aksesoris resmi dari Honda ya. Buat kalian yang mungkin jomblo brosis, kalian nggak perlu khawatir karena tersedia single seat. Dan untuk single seatnya sendiri ini menyesuaikan warna motor kalian brosis, jadi macam-macam warnanya ya. Untuk CBR yang warnanya merah, single seatnya merah, ada yang hitam dan abu-abu, banyak tipenya. Kita turun sedikit ke bagian stop lampnya. Jadi seperti ini tampilan dari stop lampnya brosis. Ini persis banget dengan kakaknya Honda CBR 250RR. Jadi terpisah ya antara lampu atas dan lampu bawahnya, dan sudah mengusung full LED. Jadi kita tidak menemukan bohlam lagi pada Honda CBR 150R 2021 full LED. Begitu juga dengan lampu sennya. Untuk bodi bagian bawahnya sini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Dan untuk bagian spakbornya seperti ini penampakannya. Ukurannya cukup panjang. Di sini terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Dan tidak lupa di sini juga sudah terpasang mata kucing ya. Untuk spakbornya sendiri menurut saya cukup lebar dan cukup panjang ke bawah. Jadi tentunya buat brosis yang ngebonceng di belakang akan lebih aman ya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Tenang saja brosis. Nah, buat menambah tampilan belakangnya atau spakbornya ini lebih oke dan lebih sporty lagi, saya juga menyarankan brosis untuk memasang fender eliminator. Ini juga aksesoris resminya Honda. Dengan terpasang fender eliminator, tampilan belakangnya akan tampak terlihat sangat sporty menurut saya. Sekarang kita bahas ke yang paling utama, yaitu bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri mengusung mesin injeksi berkapasitas 150 cc bertipe DOHC, pendingin cairan atau radiator, mempunyai 6 kecepatan atau 6 perpindahan gear, kapasitas oli mesin 1,1 liter brosis. Sekarang kita lanjut bahas ke bagian bodi sampingnya sini hingga ke bagian framenya. Untuk bodi bagian sampingnya sini brosis menggunakan warna full hitam doff. Terdapat tekstur bintik-bintik pada bagian depan yang semakin mempermanis tampilan dari bodi sampingnya ini ya. Nah, untuk bagian framenya ini menggunakan warna hitam brosis, menyesuaikan warna bodinya. Ini nyambung banget sih warnanya antara bodi dan framenya, menggunakan warna hitam mengkilap brosis. Untuk sok bagian belakangnya mengusung monosok menggunakan per berwarna merah. Hanya saja minusnya di sini, pada bagian sok belakangnya tidak bisa di setel brosis. Berbeda dengan CBR yang generasi sebelumnya, itu bagian soknya bisa di setel, tapi untuk CBR terbaru ini justru bagian soknya tidak bisa di setel brosis. Kemudian pada bagian step depannya ini dapat terlipat ke atas ya, walaupun dia akan turun secara otomatis, dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Sedangkan untuk step belakangnya dia full telanjang seperti ini, tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya, sehingga memberikan kesan yang sangat sporty menurut saya. Bagian armnya dia menggunakan warna full hitam. Ukuran ban belakang 130/70 ring 17 tubeless merek IRC. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan brosis. Di sini kita tidak melihat lagi fitur kickstarter atau sela-selahan. Walaupun sebenarnya fitur ini terlihat sepele, namun menurut saya cukup penting brosis. Terlebih ketika aki kalian tekor di tengah jalan mogok, kalian bisa gunakan fitur ini. Namun sayang sekali di Honda CBR terbaru 2021 ini sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau sela-selahan. Lanjut mundur ke bagian knalpotnya. Untuk knalpotnya sendiri dia bentuknya sangat sporty menurut saya. Di sini lekukan-lekukannya oke banget ya, menjorok ke atas, jadi nggak selonjoran brosis ke atas, sehingga memberikan kesan yang sangat sporty. Dibalut dengan cover muffler berbahan plastik berwarna hitam, dan terdapat tekstur-tekstur seperti karbon ya pada bagian depannya. Untuk ujung knalpotnya ini seksi banget menurut saya, karena di sini dibalut dengan end cap berwarna silver tua ya. Jadi end capnya ini bentuknya oke banget dan keren banget. Tampak terlihat sangat sporty aja sih. Untuk bagian knalpotnya sendiri dia menggunakan warna full hitam ya. Jadi paduannya knalpotnya hitam dan end capnya silver.
Lanjut ke bagian pengereman bagian belakang. Untuk rem belakangnya sendiri sudah dibekali dengan disc brake menggunakan tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya. Kaliper seperti biasa Honda menyematkan merek Nissin. Dan menurut saya dengan menggunakan piringan seperti ini, tipe wave ya, terdapat lekukan-lekukan seperti ini, akan memberikan kesan yang sangat sporty sih pada bagian kaki-kakinya. Jadi itu tadi brosis sekilas review all new Honda CBR 150R terbaru 2021 warna hitam merah. Nah, tadi juga sudah saya sebutkan beberapa aksesoris yang bisa kalian coba dipasang di Honda CBR kalian. Dan aksesoris-aksesoris tadi dapat kalian dapatkan di Ahas atau showroom resmi Honda kesayangan kalian. Dan menurut saya aksesoris itu sangat penting brosis. Selain dia memberikan tampilan yang lebih oke pada motor kalian, otomatis ketika kalian pasang aksesoris, motor kalian akan terlihat sangat sporty, lebih keren, dan beda dengan motor-motor lainnya. Nah, aksesoris ini akan memberikan kepercaya dirian yang lebih tinggi brosis. Jadi kalian pede nggak sih ketika berhenti di lampu merah sama-sama CBR nih motornya, tapi CBR kalian sudah terpasang beberapa aksesoris yang keren? Tentunya lebih percaya diri dong jika dibandingkan dengan CBR yang masih standar. Nah, mungkin itu sih contohnya. Nah, bicara soal aksesoris, tidak lupa di sini saya juga akan membahas beberapa aparelnya brosis yang cocok juga kalian gunakan ketika kalian mengendarai Honda CBR 150R ini. Nah, jadi brosis, untuk aparelnya sendiri Honda CBR 150R ini banyak tipenya, salah satunya helm, jaket, sarung tangan, dan lain-lain. Dan di sini akan saya tunjukkan untuk jaketnya brosis. Jadi jaketnya untuk CBR ini menggunakan warna full hitam. Ini keren banget, garang banget menurut saya. Di sini terdapat tulisan Total Control ya, berwarna putih, dan di sini terdapat garis yang menyala ketika malam hari. Dan di sini juga terdapat beberapa pelindung seperti pelindung pundak sini dan bagian belakang. Di sini ya terdapat seperti plastik atau apa ya, cover pada bagian belakangnya sini. Kemudian pada bagian depannya coba saya di. Nah, di sini terdapat tulisan CBR berwarna merah dan bahannya sangat tebal dan sangat cocok banget tentunya kalian gunakan ketika mengendarai Honda CBR ini. Coba Mas Sayadi coba pakai buat naik motornya seperti apa, biar teman-teman tahu gambarannya ketika aparelnya dipakai buat naikin CBR-nya. Nah, kurang lebih seperti ini brosis ketika kalian mengendarai CBR 150R terbaru 2021 warna merah hitam dengan mengenakan aparel yang sangat keren dan sangat cocok dengan motornya. Gimana brosis? Keren banget ya? Kalau menurut saya luar biasa banget sih. Madu banget warnanya dan oke banget. Tentunya selain memberikan kenyamanan pada jaketnya, juga memberikan keamanan. Tentunya tampilannya akan terlihat lebih touring banget sih ya. Oke, nyaman nggak Mas Sayadi dipakainya? Nyaman ya? Mantap. Jadi brosis, tidak hanya aparel all new Honda CBR 150R berupa jaket tadi yang berwarna hitam, tapi di sini juga masih banyak beberapa aparel lainnya. Karena saya yakin yang menonton video ini tidak hanya pengguna CBR 150R, tapi juga pengguna produk-produk Honda lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa aparel seperti helm, kaos, jaket, dan kemeja. Setiap motor mempunyai aparel yang berbeda-beda brosis. Contohnya helm yang satu ini warna hitam dan warna abu-abu. Ini cocok digunakan di Honda Beat Street. Mungkin kurang cocok jika digunakan di Honda Vario, karena memang helm ini dihadirkan untuk pengguna Honda Beat Street. Sebenarnya nggak masalah sih andaikan kalian naik Vario pakai helm yang satu ini, nggak masalah sih, sah-sah aja dan bebas-bebas aja. Tapi mungkin agak kurang cocok. Nah, untuk helm yang di tengah sini berwarna hitam, ini lebih cocok digunakan di Vario 150 atau Vario 125. Sedangkan helm yang merah dan putih ini, di sini terdapat tulisan CRF. Yang ini tandanya helm ini lebih cocok digunakan di CRF 150. Ini keren banget sih. Tidak hanya helm brosis, begitu juga dengan kaos dan jaketnya. Untuk kaos hitam yang satu ini lebih cocok digunakan di Honda Beat Street. Kalau kalian naik CRF mungkin ya atau CBR agak kurang cocok sih. Walaupun sah-sah aja andaikan kalian pengguna CBR beli kaos ini, oke-oke aja sih. Tapi mungkin akan lebih cocok jika kalian menggunakan Honda Beat Street. Kemudian lanjut, yang warna putih hitam ini juga cocok digunakan di Beat ya. Ini cocok banget. Nah, yang warna hitam merah ini, hitam merah putih, terdapat tulisan CRF sangat besar berwarna hitam. Yang ini tandanya kaos ini memang cocok banget digunakan oleh pengguna CRF ya.
Buat kalian yang suka blusukan, yang suka adventure, nah kalian bisa pilih kaos ini. Kalau dipakai di Honda CBR atau Beat mungkin kurang cocok, tapi kalau di CRF sudah dipastikan sangat cocok dan sangat keren tentunya. Lanjut, di sini ada jaket Honda Racing Red. Nah, untuk jaket yang satu ini menurut saya lebih cocok digunakan di motorsport. Contohnya CBR, CB Street Fire, itu cocok banget. Tapi nggak salah juga, andaikan kalian naik Vario beli jaket ini juga nggak masalah. Ini cocok juga sih dipakai di motor matic ataupun motor bebek juga oke. Lalu di sini juga ada jaket Honda Racing Red juga. Ini yang tipenya lebih tinggi, ini juga lebih cocok digunakan di motorsport ya. Jadi setiap apparel itu punya pasangannya masing-masing. Jadi kaos seperti ini contohnya, ini cocok digunakan di Beat Street, kurang cocok digunakan di CBR. Nah, Fabulous ini lebih cocok digunakan di Honda Genio ya. Kalau Vario pakai kaos ini mungkin agak sedikit kurang cocok. Kemudian ini juga sama seperti tadi, ini cocok digunakan di Beat Street. Jadi setiap apparel mempunyai pasangannya masing-masing. Kayak kamu sama dia. Nah, buat brosis yang belum tahu, jadi semua apparel dan aksesoris ini didisplay di dealer resmi Honda. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan aksesoris dan apparelnya, kalian bisa hubungi dealer resmi atau showroom resmi Honda terdekat kesayangan kalian. Oke brosis, jadi mungkin cukup sekian video kali ini seputar review all new Honda CBR 150R warna merah hitam terbaru 2021. Dan video ini bertujuan untuk memberikan gambaran khususnya untuk teman-teman semua yang mau beli Honda CBR 150 di tahun 2021 ini. Dan sekalian saya tunjukin nih beberapa aksesoris dan apparelnya biar lebih paham dan lebih tahu lagi tentunya. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi, sampai jumpa.